Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Andiniati dari Biologi 1 2018, NIM 4411418034. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikumkan sebuah praktikum dari mata kuliah genetika dengan materi yang berjudul pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel gender. Pada praktikum kali ini memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, untuk mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel gender. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis kedua pada populasi kelas. Kegiatan praktikum kita kali ini memiliki 2 kegiatan, yaitu yang pertama, golongan darah sistem ABO, kemudian kegiatan yang kedua, yaitu pengamatan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis kedua. Untuk kegiatan yang pertama yaitu golongan darah sistem ABO, langkah pertama yang kita ambil yaitu mengambil sampel darah dari kapiler ujung jari tangan. Namun sebelum mengambil darah menggunakan blood lens, ujung jari tangan dibersihkan menggunakan alkohol 70% yang berguna untuk menghindari infeksi dari virus atau bakteri. Kemudian setelah mengambil sampel darah menggunakan blood lens, darah yang keluar dari ujung jari diteteskan ke kartu golongan darah. Setelah itu tetesan darah tersebut diberi serum anti A dan anti B untuk mengetahui darah tersebut memiliki sistem golongan darah apa. Setelah melakukan tes golongan darah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan sistem golongan darah apa yang terdapat pada darah tersebut dengan cara kita melihat apakah terjadi penggumpalan pada darah tersebut setelah ditetesi serum anti A dan anti B. Berikut merupakan hasil dari contoh kegiatan golongan darah. Untuk praktikum kita yang kedua yaitu menentukan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis kedua, yaitu di mana dinyatakan jika H1 yaitu jika rambut terdapat pada semua jari, jika H2 yaitu rambut hanya terdapat pada jari kelingking, sedangkan jika H3 yaitu rambut hanya terdapat pada jari manis dan jari tengah, sedangkan jika H4 yaitu rambut terdapat pada jari manis saja. Kemudian jika terdapat rambut pada semua jari yaitu dinyatakan dengan H5. Pada sampel berikut dapat dilihat bahwa rambut yang tumbuh pada segmen digitalis kedua hanya terdapat pada jari manis dan jari tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel berikut memiliki fenotip dan genotip H3. Berikut merupakan data hasil pengamatan golongan darah pada kelas biologi. Uji golongan darah yang kita lakukan saat ini itu berdasarkan ada tidaknya antigen A dan antigen B pada darah tersebut. Membran sel darah pada manusia terdapat bermacam-macam protein, kemudian oligosakarida, dan senyawa-senyawa lain yang diantaranya salah satunya yaitu antigen. Golongan darah A mempunyai antigen A, kemudian golongan darah B mempunyai antigen B. Jika golongan darah AB memiliki antigen A dan B, sedangkan golongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B. Berikut merupakan data golongan darah dari kelas biologi yang menunjukkan bahwa golongan darah terbanyak adalah golongan darah B dengan persentase golongan darah sebanyak 33,34%, kemudian golongan darah O sebanyak 30,56%, kemudian golongan darah A sebanyak 22,23%, dan golongan darah AB sebanyak 13,89%. Berikut merupakan hasil pengamatan rambut pada segmen digitalis kedua pada kelas biologi.
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada kelas biologi, didapatkan hasil bahwa H1 sebanyak 2,78%, kemudian H2 sebanyak 16,67%, kemudian H3 sebanyak 8,34%, kemudian H4 sebanyak 8,34%, dan H5 sebanyak 63,89%. Tumbuhnya rumput pada segmen digitalis kedua disebabkan karena adanya alel ganda. Alel ganda ini ditimbulkan karena adanya peristiwa yang dinamakan dengan mutasi gen, di mana gen dapat berubah menjadi bentuk-bentuk alternatif oleh proses mutasi. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa H5 dominan terhadap H4, H3, H2, dan H1, sedangkan H2 dominan terhadap H4, H3, dan H1, kemudian H4 dan H3 dominan terhadap H1. Kesimpulan praktikum kita kali ini yaitu yang pertama, sifat yang ditentukan oleh alel ganda itu diantaranya ada golongan darah dan tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua, jari tangan. Kemudian kesimpulan yang kedua itu ada distribusi golongan darah di rombel 1 biologi 2018, yaitu golongan darah A sebanyak 22,23%, kemudian golongan darah B sebanyak 33,34%, kemudian golongan darah AB sebanyak 13,89%, kemudian yang terakhir golongan darah O itu sebanyak 30,56%. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis jari tangan adalah H5 lebih besar dari H2, yang lebih besar dari H4, sama dengan H3 yang lebih besar dari H1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.